Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Republika. Tahun ini Republika Online berusia 26 tahun. Sebuah umur yang cukup ya menjelang dewasa, masih ABG menjelang dewasa untuk sebuah ukuran media. Nah ini tahun ini adalah tahun dimana kita menghadapi banyak tantangan, ada disrupsi, ada pandemi, ada persoalan ekonomi juga, dan banyak pakar mengatakan bahwa masa depan media itu ada di media online. Nah ini di sini ada Mas Irfan Junaidi, pemimpin redaksi Republika Group. Kita bicara tentang HUT Republika Online ini, Mas Irfan, yang ke-26. Dan kita juga menghadapi suatu era di mana bisnis sedang turun, ekonomi negatif, kemudian kontraksi, kemudian juga kita menghadapi persoalan serius dengan demokrasi di dunia maya dan lain sebagainya. Nah, Mas Irfan, kira-kira Republika ke depan seperti apa nih menghadapi segala tantangan ini? Ya, makasih banyak Mas Elba. Jadi ini adalah kesempatan yang bagus sekali, momen 26 tahun Republika Online di tengah badai pandemi yang luar biasa. Memang banyak tekanan Mas Elba, yang ekonominya lah, kesehatannya. Kita di media juga merasakan banyak sekali tekanan. Tapi di balik itu sebenarnya ada banyak kesempatan-kesempatan baru yang bisa kita manfaatkan untuk kita bisa berkembang ke depan. Karena dalam situasi pandemi ini kan semua sekarang go to digital secara cepat, dan mau nggak mau orang harus ke situ gitu. Ini adalah kesempatan yang besar buat Republika Online untuk kita bisa mendapatkan ceruk yang lebih besar, untuk kita bisa mendapatkan crowd yang lebih banyak. Tapi memang di balik itu kita harus melakukan persiapan-persiapan yang secara lebih matang. Ada dua hal sih menurut saya yang penting ya. Satu, kita karena sebagai lembaga yang selama ini berkhidmat pada konten, maka peningkatan kualitas konten ini menjadi satu yang sangat mutlak untuk kita laksanakan di tengah banjir konten yang luar biasa di dunia digital. Yang konten yang bener lah, konten yang salah, konten yang sengaja difabrikasi salah, konten yang antara benar dan salah dicampur-campur gitu ya. Masyarakat bagaimanapun tetap ingin mencari yang benar, walaupun mungkin dibanjiri dengan luar biasa. Nah, sepanjang tidak ada pihak yang mau menegakkan dengan baik konten-konten yang benar, ini kasihan masyarakat, akan jadi sakit. Menurut saya Republika Online punya kesempatan di sini. Kita selama ini sudah bergelut pada konten-konten yang berpegang teguh pada kebenaran. Nah, tinggal kita terus tingkatkan kualitasnya, tingkatkan akurasi dan seterusnya, uniqueness, nilai-nilai berita dan seterusnya harus kita perbaiki dengan baik. Nah, kemudian yang kedua adalah soal channel. Channel ini kan berkembang terus. Mulai dari awal kita hanya website, mobile application, kemudian sosmed, kemudian macam-macam. Nah, itu channel ini pun kita harus rangkul semuanya untuk supaya akses konten kita kepada masyarakat ini bisa makin tersebar, makin luas. Sehingga Republika Online menyempurnakan di dua hal ini, ditambah lagi memperkuat dirinya dengan menciptakan situs-situs saudaranya, sister site saya sebutnya. Ada Retizen, ada Rep Jabar, ada Rep Jogja, kemudian ada Ihram gitu ya. Dan kemudian sebentar lagi akan menyusul website-website yang lain untuk melengkapi lini digitalnya Republika. Kita serius untuk mengembangkan itu, supaya ke depan kita bisa melayani masyarakat secara lebih baik. Kemudian konten-konten yang kita punya juga lebih variatif. Channel-channel yang kita kembangkan juga bisa menjangkau seluruh kalangan yang lebih luas. Tapi tetap, Republika karena hadir kan sudah dengan DNA-nya sebagai media yang berkhidmat pada Muslim community. Bukan berarti ini hanya untuk orang Islam, bukan. Ini untuk secara umum boleh. Karena memang ini judulnya waktu itu adalah harian umum. Jadi memang semuanya boleh. Cuman approaching kita itu banyak menggunakan approaching komunitas Muslim. Karena kita sadar hidup di Indonesia ini penduduknya mayoritasnya adalah penduduk Muslim. Jadi inklusif ya. Sehingga kita Muslim yang inklusif, yang mengedepankan keterbukaan, yang mengedepankan open mind gitu ya, keberagaman kita terima semuanya, tapi tetap kita berdiri pada titik pandangnya Muslim secara luas,
bukan muslim tertentu, kelompok kecil bukan muslim yang lebih moderate lah sekarang bilangnya begitu. Kira-kira gambaran besar kedepannya seperti itu Republika, produk digitalnya Republika, Mas Elba. Jadi memang kredibilitas itu yang paling utama ya untuk membangun sebuah jurnalisme yang memang sekarang kan trennya masyarakat kebanyakan balik lagi ke media mainstream. Iya. Karena kita ini sudah terlalu banyak gelombang berita-berita yang tidak benar, hoax. Nah ini gimana Mas Irwan? Kemarin, baru banget kemarin itu Dewan Pers baru merilis hasil risetnya dia dengan sekitar kalau nggak salah 1.200 responden untuk mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap media arus utama. Ternyata menurut hasil ukuran dia itu masih tingkatnya paling tinggi kepercayaan orang terhadap media arus utama dibanding terhadap akun-akun sosial media, channel-channel yang lain gitu ya. Itu masih tingkatnya paling tinggi. Itu menunjukkan bahwa publik kita tuh haus terhadap pegangan kebenaran dari setiap informasi yang dia peroleh. Kemudian saya lupa entah 2020 entah 2019 itu ada satu PR konsultan Edelman yang gede sekali itu. Mereka riset sedunia, respondennya kalau nggak salah itu 34.000. Hasilnya kurang lebih sama, tetap masyarakat dunia itu masih menghendaki adanya media arus utama untuk menjadi penegak kebenaran informasi di tengah banjir informasi yang luar biasa. Nah itu menurut saya momen yang bagus sekali untuk Republika Online bisa manfaatkan di tengah pandemi yang menantang ini. Tapi sebenarnya ada hikmah di situ yang bisa kita gunakan untuk kita bisa naik tingkat. Ya ini memang bedanya media jurnalisme dengan media-media sosial atau media-media mikroblog atau media-media lain adalah bahwa kita media online itu bekerja sesuai dengan prinsip jurnalistik. Ada verifikasi, ada cover both side, ada riset, dan kita nggak bisa serta-merta memuat sesuatu yang kita sendiri nggak tahu kebenarannya kan. Benar, sama kita kan ada mekanisme pertanggungjawaban dari setiap informasi yang kita bagi kepada masyarakat. Dan kita juga punya mekanisme penyelesaian pada saat ada sebuah informasi yang menimbulkan dispute di tengah masyarakat. Itu tidak dimiliki oleh channel media non-mainstream, sebutlah misal media sosial itu nggak dimiliki. Orang tanpa badan hukum, tanpa diverifikasi, itu bisa punya account di sosial media dan dia bisa menyebarkan informasi apa saja yang dia mau, yang mungkin kebenarannya tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Tapi sebenarnya mungkin juga itu bisa kita gunakan, si media sosial ini bukan semata-mata musuh ya, itu untuk kita bersinergi sebagai channel tambahan juga untuk menjangkau publik secara lebih luas gitu. Jadi nggak semata-mata kita berbenturan, tapi sebenarnya di balik itu kita juga bisa saling bekerja sama untuk membesarkan konten-konten yang memang berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran. Ini memang sangat dirindukan oleh masyarakat Indonesia kebanyakan ya. Betul. Setelah kita terpolarisasi dengan kondisi ekonomi, politik. Iya. Kita lihat di dunia maya kalau baca-baca komen itu ampun ya. Ampun kalau kita baca komen. Nah ini Sobat Republika, di ulang tahun yang ke-26 kita ada beberapa event nih. Oh iya, keren sekali ini. Ada beberapa event dan ini memang rutin kita lakukan. Event-event ini ada talk show digital, ada workshop online. Workshop ini nanti ada pelatihan jurnalistik digital, bagaimana kan sekarang ini masyarakat sudah seperti jurnalis nih. Semua orang udah seperti menjadi jurnalis. Nah cuma mereka tidak tahu apa sih standar jurnalistik yang harus dia buat. Apakah yang harus dilakukan ketika dia mendapat informasi yang rada-rada membingungkan. Nah ini kita memberikan pelatihan. Itu penting itu, workshop jurnalistik untuk masyarakat umum itu penting sekali. Supaya konten yang nanti kita terima yang bertebaran di masyarakat bukan konten-konten yang mengabaikan asas-asas kerja jurnalistik. Mungkin itu harus dibesarkan itu. Ya itu memang ini rutin Mas Irfan kita lakukan juga. Kita juga nanti ada pemilihan semacam award untuk tokoh-tokoh muda yang memberikan inspirasi di tengah pandemi. Top itu. Meskipun kita hidup di era pandemik, infodemik info yang bikin orang yang tadinya percaya COVID jadi nggak percaya COVID. Yang tadinya percaya vaksin jadi nggak percaya vaksin. Nah ini ternyata di luar sana banyak anak-anak muda yang memberikan inspirasi besar kepada kita. Dan ini nanti insya Allah akan kita berikan penghargaan juga. Dan nanti ada malam puncaknya juga acara HUT Republika Online yang ke-26 ini. Ya secara sederhana, secara virtual, karena di tengah pandemi ya kita harus
tetap menjaga social distancing dan prokes Betul. yang dianjurkan ya. Betul, betul. Jadi prokesnya tetap harus dijaga. Harus dijaga. Dan memang buat masyarakat sebenarnya keberadaan Republika ini seperti apa nanti Mas Irfan ke depannya? Kita ingin sekali menjadi satu media yang bukan sekedar menginformasikan ya, tapi juga media yang menjadi bagian dari roda perjalanan masyarakat itu sendiri. Pada saat masyarakat kesulitan, kita juga harus bisa memberikan solusi-solusi dari kesulitan-kesulitan itu. Pada saat masyarakat bertanya-tanya, kita bisa memberikan jawabannya. Jadi bukan hanya mau menjadi media yang istilahnya itu rame-ramean klik gitu ya, cari sensasi. Memang itu dari sisi revenue itu bisa menggiurkan gitu ya. Tapi kita enggak lah mau terjebak pada urusan begitu ya. Nanti apa bedanya dengan tadi para penyebar hoax? Apa bedanya tadi dengan fake news dan seterusnya? Yang ada bukan menyehatkan masyarakat, tapi malah justru makin menambah sakit tadi. Infodemik itu tadi ya diantaranya kalau kita tidak ketat menegakkan prinsip-prinsip jurnalisme, tidak ketat memverifikasi kebenaran, itu akan menjadi pandemi yang mungkin dampaknya akan lebih panjang gitu ketimbang pandemi COVID-nya sendiri gitu. Karena itu merusak mindset ya. Ya, jadi mungkin recovery-nya akan lama sekali untuk bisa mengembalikan cara berpikir ke jalan yang lurus gitu, ke jalan yang sebenarnya gitu. Itu menurut saya Republika ke depan akan menjadi satu institusi konten, satu institusi jurnalisme yang tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip kerja jurnalisme, yang tidak mau semata-mata tergiur pada kerja mesin algoritma, yang tidak mau semata-mata hanya mau cari klik gitu ya. Tapi memang kita ada tanggung jawab sosial yang kita pikul untuk bagaimana menghadirkan masyarakat baru yang lebih berdaya, masyarakat baru yang lebih open mind gitu ya, masyarakat baru yang lebih optimis untuk memandang perubahan ke depan. Kira-kira seperti itu nanti Republika. Ya, memang kuncinya bahwa peran media ketika dalam kondisi krisis atau pandemi atau apapun, dia harus tetap memberikan optimisme kepada masyarakat. Iya. Itu supaya imun kita juga itu dia, imun. Pertama, coba bayangkan tiap hari kita sudah khawatir kena COVID, masih dibombardir juga dengan berita korban yang bertambah gitu ya. Korupsi yang merajalela. Belum lagi berita bohong. Berita bohong di seliweran di kanan kiri kita, itu kan akan membuat kita menjadi semakin lemah imunnya karena beban pikirannya menjadi makin banyak gitu loh, makin stres. Nah, kita harus memberikan yang sebaliknya. Kita dorong optimisme gitu ya, bahwa ada fakta yang memang soal korban dan seterusnya kita sampaikan. Tapi kan ada fakta lain yang membuat kita lebih optimis gitu loh. Yang masyarakat menjadi lebih kreatif gitu ya. Gotong royong juga kemudian secara alami terbentuk begitu cepat, masyarakat bantu satu sama lain, itu juga harus kita sampaikan sebagai bagian dari upaya untuk menumbuhkan optimisme di masyarakat. Nah, itu sejalan dengan apa yang mau kita buat di event nanti itu, Mas Irfan, yang kita memberikan award kepada anak-anak muda, kepada masyarakat yang punya kiprah positif. Juga nanti ada kegiatan semacam donasi kepada anak-anak yatim yang orang tuanya meninggal karena COVID, dan itu kan jumlahnya banyak sekali. Betul. Banyak sekali jumlahnya, dan hari ini juga jadi headline di koran Republika juga, dan itu menjadi isu besar media mainstream di Indonesia. Nah, itu nanti kita ada donasi, gerakan donasi, ada lelang juga di situ. Bagus. Mungkin Sobat Republika yang ingin ikut lelang membantu anak-anak yatim, nanti tunggu waktunya tuh, nanti kita umumin kapan acara puncak ulang tahun Republika Online, akhir September, tapi tanggalnya belum kita putusin nih. Ini temanya juga keren, bangkit bersama. Bangkit bersama, bangkit bareng. Iya, bangkit bareng. Bangkit bareng. Bangkit bareng ini kan keren ini. Karena kita bersama-sama ini dalam kondisi pandemi, ekonomi juga turun, kesehatan kita juga kita menghadapi persoalan serius di situ, ekonomi, politik, tadi korupsi juga. Ya sudahlah, kita harus optimis bahwa selalu ada hikmah di balik kesulitannya. Selalu ada kebaikan di balik kesulitan. Itu dua kata kunci, bangkit, bahwa kita yakin akan bangkit bareng. Bahwa kita harus bersama-sama itu bagus sekali ininya perpaduannya. Kita harus gotong royong, harus saling bantu. Jadi memang media tidak hanya memberikan informasi ya, Dena, Mas Irfan ya, seperti yang tadi dikatakan bahwa media juga harus menjadi bagian dari dinamika masyarakat itu sendiri, harus menjadi bagian dari solusi, jangan sampai jadi bagian dari masalah gitu ya, tapi bagian dari solusi.
harus menjadi bagian yang menumbuhkan optimisme kayak gitulah kira-kira. Oke. Jadi ada beyond news itu memang harus kita miliki gitu ya. Kalau hanya menyampaikan informasi ya memang itu fungsi yang kita harus jalankan. Tapi kalau kita bisa melampaui dengan itu, kenapa tidak gitu loh. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Mas Elba atas ya. sharingnya tentang Republika dan bagaimana jurnalistik di Indonesia harus Ya. terus mempertahankan marwahnya. Ya, mohon doanya Ya. dari semua pemirsa, dari masyarakat agar Republika Online ini di usia 26 tahun bisa memberikan manfaat yang lebih luas, dan nanti di 27 tahun, 28 tahun, 29 tahun dan seterusnya itu ada terus kemajuan yang dicapai oleh Republika Online. Ya, terima kasih Mas Irfan atas Sama-sama. sharingnya. Sobat Republika, demikian sharing kita tentang bagaimana Republika Online berkiprah dan bagaimana kita harus menyampaikan optimisme kepada masyarakat terkait apa yang terjadi saat ini. Di ultah di Milad Republika yang ke-26 ini, kita berharap bangsa Indonesia bisa mengatasi segala persoalan yang kita hadapi sekarang ini, dan kita kembali hidup dalam sebuah kenormalan baru, dan segala hal yang berlangsung dengan narasi-narasi sedih bisa segera berlalu juga. Terima kasih Sobat Republika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.